ini kami memiliki agenda untuk mewawancarai Bapak Haji Amir Hamzah MSI, beliau selaku Wakil Bupati Kabupaten Lebak. Mari kita saksikan hasil wawancara kami hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Rizky Rahmawati beserta rekan saya. Perkenalkan Bapak, nama saya Cahya Sandini. Sebelumnya kami ingin berterima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktu untuk bisa diwawancarai oleh kami. Sebelum memulai wawancara, adakah yang ingin Bapak sampaikan sebagai pembuka sebelum masuk ke sesi wawancara? Saya ucapkan terima kasih lah kepada mahasiswa FISIP Unpam Serang ya, yang telah datang bersilaturahmi ke tempat saya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, izin ya Pak, izin masuk ke sesi wawancaranya. Pertanyaan pertama mengenai visi misi yang diterapkan untuk pemerintahan Lebak dan program kerja apa saja yang sudah Bapak lakukan selama menjabat kepada masyarakat. Jadi visi kita itu adalah mewujudkan ya Lebak Ruhai. Nah, Ruhainya itu rukun, unggul, hegar, aman dan yakin. Nah, itu visi kita. Jadi dalam mewujudkan visi tersebut kita ada 5 misi. Ya. Yang pertama itu kita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ya. Pemerintahan yang ya kita seminim mungkin ya adanya penyelewengan dan korupsi supaya uang negara ini artinya sampai kepada masyarakat ya. Kemudian kita juga melakukan hilirisasi ekonomi. Ya. Di Lebak ini contohnya banyak padi, banyak sumber daya alam yang ke depan tuh harus kita melakukan hilirisasi ya. Hilirisasi yang berbasis sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga itu kita SDM. Ya. SDM kita juga harus lebih unggul karena daerah itu kalau nggak SDM-nya unggul susah ya meraih ketertinggalan. Jadi juga untuk kesetaraan juga dengan daerah lainnya. Kemudian kita infrastruktur kita harus kita bangun. Di Lebak ini banyak jalan yang rusak. Nah, tanpa infrastruktur yang memadai susah perkembangan ekonomi dan semuanya. Jadi perbatasan anggaran tidak membuat kita tidak memprioritaskan infrastruktur. Tetap infrastruktur adalah nomor satu ya. Kemudian yang terakhir kita itu bagaimana harmonisasi lingkungan hidup. Karena di Lebak ini kan kita ditugaskan untuk memelihara konservasi dan memelihara budaya Baduy juga. Untuk kita perlu harmonisasi alam ini. Ya, ekologis harus kita perhatikan ya. Supaya ke depan tetap Lebak ini menjadi tetap penyumbang oksigen terbesar ya di Banten. Itu. Oke. Bapak, baik untuk pertanyaan selanjutnya, kontribusi nyata seperti apa yang dapat diberikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat daerah secara langsung dan berkelanjutan? Kalau cara kerja pemerintah kan diukurnya dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kontribusi kita itu tercermin di APBD. Nah, di APBD itu tercermin berapa belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, biasanya orang melihat kalau belanja langsung itu ukuran kinerja. Belanja tidak langsung mungkin untuk para pegawai. Ya, tapi fokus kita sekarang ini ke infrastruktur ya. Infrastruktur jalan kabupaten, jalan pedesaan. Karena Lebak luas wilayahnya. Jadi kontribusi yang paling nyata kita fokus ke situ, yang daerah ya. Kalau pendidikan, kesehatan, program-program pusat juga sudah banyak. Dan kita PR kita di kesehatan stunting. Tapi mudah-mudahan yang ada MBG ini stunting kita akan berkurang. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya menurut Bapak, mekanisme atau langkah strategi apa yang paling tepat untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan anggaran dengan kepentingan rakyat?
Ya kita implementasi APBD kan tetap mengacu pada RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, dan ya itu 5 tahunan, itu mengacu pada situ. Kalau kita masih kepada RPJPD, RPJMD, dan pembangunan tahunan RKPD, kita tidak akan keluar lah dari kebutuhan masyarakat. Yang jelas acuannya sudah ada. Ya. Jadi kita setelah kita pelajari tadi, kita itu banyaknya membutuhkan infrastruktur, kemudian pendidikan, gitu, kesehatan masyarakat. Makanya kita komitmen kita adalah di APBD tercermin kita masih artinya berpatokan sama tadi RPJP, RPJMD, dan RKPD. Nah, itu insya Allah tidak akan keluar ya dari jalur. Baik Bapak, untuk selanjutnya, strategi yang dijalankan oleh pemerintah Lebak untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Strategi itu tadi kan saya sebutkan salah satu hilirisasi. Jadi kita ini supaya pertumbuhan ekonomi kita tidak di angka 2,57% saja, nasional udah 5,07. Nah tentunya ada sumber daya lokal, sumber daya alam ini harus dikelola. Seperti kita Indonesia ya nikel. Nikel itu kan dulu hanya dapatnya kecil karena hilirisasinya di Cina. Sekarang kan di Indonesia, di Sulawesi. Nah kita ini penghasil padi, penghasil padi. Kemudian kita juga sentra manggis. Nah saya mencoba bagaimana nih padi RMU apa namanya gabah-gabah dikelola di Lebak untuk dijual berasnya. Sekarang ini kan mau panen beli gabah langsung keluar. Kenapa nggak ada beras Lebak? Nah, padahal kita penghasil beras terbesar, masuknya salah satu terbesar, lumbung pangan. Nah ini yang kita pikirkan supaya hilirisasi gabah dan padi jadi beras ini ada di Lebak, bukan di luar. Jadi kita bukan penghasil gabah, penghasil beras. Nah ini kan ada nilai tambahnya. Salah satu strategi kita, termasuk manggis juga kan diambil tuh, diekspor, tapi hilirisasinya nggak ada di kita. Pabrik pembigasi gudang-gudang manggis itu adanya di daerah Semarang, di mana? Kalau bisa ada di kita. Jadi kemudian yang lain kita ada kawasan industri hijau Cileles, dan kita juga berupaya nanti bagaimana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Maja didorong supaya ada suatu tumbuhan baru. Ini Lebak tidak tertinggal secara ekonomi. Mungkin wisata lah. Kita kan punya ciri khas Baduy. Dan objek-objek wisata kita 13 objek wisata banyak, sangat banyak dan potensialnya. Seperti Citorek, Sepuhan kan, kemudian Sawarna, kemudian Cibolang kan, banyak semua keindahan-keindahan alam di Lebak. Baik Bapak, selanjutnya dalam menjaga stabilitas di daerah, tantangan terbesar apa yang Bapak hadapi dan bagaimana pendekatan yang Bapak gunakan untuk menghadapinya? Stabilitas di kita ini termasuk bagus lah, stabilitas sosial politik ya. Kalau ada mahasiswa LSM wajar lah, itu masuk kondusif ya. Untuk kerukunan beragama kita ada FKUB, Forum Konsumen Beragama. Di Lebak tuh sudah lama ada gereja. Jadi hidup toleransi udah biasa. Walaupun kota kecil, gereja sudah ada, termasuk di Maja kemarin buat gereja baru dan masjid baru. Jadi secara stabilitas politik, toleransi keagamaan kita bisa terpelihara dengan baik. Ya. Karena apa? Karena silaturahmi, silaturahmi antar tokoh masyarakat, ada pengajian malam Jumat, kemudian ada sering pertemuan gitu kan. Jadi silaturahmi itulah yang membangun kebersatuan ya. Kita selalu undang kan tokoh masyarakat, acara-acara Pemda,
tokoh-tokoh agama, gitu ya, tokoh pemuda. Jadi kita stabil lah kalau di Lebak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan selanjutnya, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya di tengah dinamika sosial dan politik di era saat ini? Ya, kepercayaan publik itu bisa kita raih lewat transparansi. Transparansi. Semua sekarang udah transparan kan. Di Lebak ini salah satunya bahwa kita membayar gaji, honor, dan sebagainya itu sudah tidak cash, tapi lewat TF, transfer. Itu yang menandakan transparansi. Jadi tidak ada lagi pemotongan segala macam. Semua dilakukan dengan kemudian pelayanan-pelayanan juga sudah ada SOP-nya. Nah, SOP-nya bisa lewat daring atau lewat langsung. Jadi kepercayaan publik ini lumayan, kita lumayan lah di atas 70-an ya. Lumayan itu di indeks dari yang dilakukan oleh survei ya, survei oleh KPK, kita udah hampir 75 ke atas. Artinya masyarakat percaya pada pemerintah Kabupaten Lebak karena kita sendiri lebih transparan lah. Intinya itu, kalau untuk menaikkan kepercayaan publik itu transparansi dan akuntabilitas. Kita juga alhamdulillah WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. WTP artinya menunjukkan bahwa tertib administrasi keuangan kita juga ada, transparansi juga ada. Bapak, partisipasi masyarakat seperti apa yang dibutuhkan untuk membantu jalannya pemerintahan Kabupaten Lebak ini, Pak? Masyarakat jangan pasif, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diserahkan oleh pemerintah. Berkontribusi. Ya minimal hadir lah. Misalkan kalau acara 17 Agustusan hadir, kemudian acara-acara kedaerahan, ulang tahun daerah hadir, acara hari santri hadir, kita ramaikan gitu. Itulah yang pesan-pesan itu kan di situ. Kemudian saran-saran kan yang tidak diketahui oleh para birokrasi apa, kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, saran kan ada yang namanya musrenbang des, musrenbang kecamatan, kemudian musrenbang kabupaten itu digunakan, saran-saran digunakan. Itu bentuk partisipasi yang kita kita siapkan kan sudah ada. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang oleh pemerintah juga jangan sampai hanya pemerintah. Ya, selama ini contohnya hari ulang tahun kabupaten, kebanyakan kan seolah-olah milik pemerintah doang. Ini dari mana misalnya? Kota Serang, Pak. Hari ulang tahun Kota Serang belum tentu hafal kan? Iya. Iya. Kalau ditanya nggak hafal, Pak. Nah, iya, karena emang pertama mungkin bisa jadi pemerintah kurang sosialisasi. Keduanya pelibatan. Kalau di kami di Lebak ini sekarang ketua panitia itu pemerintah, tapi di bawahnya kebanyakan non PNS, non birokrasi. Jadi mereka terlibat dalam panitia-panitia kegiatan yang bersifat ulang tahun daerah. Ini salah satunya, contohnya ya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bapak. Harapan terbesar Bapak untuk Kabupaten Lebak dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, terutama dari sisi pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal. Ya pada akhirnya kan membangun itu untuk meningkatkan kesejahteraan, bangun infrastruktur, ekonomi, kesehatan kan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu artinya penduduk miskin berkurang. Nah, saya sih mengharapkan jangka panjang ini penduduk miskin Kabupaten Lebak tidak lagi 8,3%, turunlah setengahnya 4 gitu. Kemudian stunting juga turun. Kemudian kemiskinan ekstrim yang harusnya 0 sekarang 0,5 masih ada, turun. Nah ini kan turun ini jika pembangunan infrastruktur bagus, kan, pembangunan ekonomi bagus. Nah, kemudian
kesehatan bagus, pendidikan bagus. Nah, pembangunan ekonomi ini kan selain melibatkan pemerintah juga melibatkan swasta. Kalau pemerintah uangnya yang beredar hanya 2,9 triliun di Lebak. Mungkin nih kalau swasta lebih banyak. Kan kalau pegawai negeri masih sedikit ya. Cuma 13.000 orang. Tapi yang kita penduduk 1,5 juta. Berapa orang tuh yang punya uang? Lebih banyak. Itu potensi-potensi yang harus kita gali ya. Makanya pemerintah hanya bisa regulasi, nanti siapkan infrastruktur, siapkan pendidikannya. Apalagi Lebak udah mulai ada jalan tol ya. Jalan tol. Saya sih harapannya itu tingkat kemiskinan turun dan rata-rata pendapatan juga meningkat. Gitu. Dan tidak dengan balikan tangan, harus bekerja keras. Ya, itu mungkin harapan saya. Baik Bapak, kita sudah sampai pada sesi akhir wawancara. Kami sekali lagi mengucapkan sangat amat terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi kami para mahasiswa dari Universitas Pamulang Kota Serang untuk bertemu Bapak dan berbicara secara langsung kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama.